Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ibu Suci. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kimia. Kita ikuti video ini sampai selesai. Mari kita belajar tata nama senyawa kimia. Kita tahu dalam tata nama senyawa kimia itu ada beberapa. Ada yang namanya senyawa biner dan ada yang namanya senyawa poliatom. Senyawa biner itu terdiri dari 2 unsur saja. Misalkan kita tahu ya, ada natrium klorida itu adalah NaCl, ada besi 3 sulfida itu Fe2S3, misalkan ada nitrogen dioksida itu NO2. Itu yang senyawa biner. Sedangkan senyawa poliatom itu adalah terdiri dari 3 atau lebih jenis dari unsur. Contohnya kita tahu misalkan ada natrium nitrat NaNO3, ada kalium sulfat K2SO4, ada kalium permanganat. Nah, nanti mau kita sampaikan satu demi satu. Kita sampaikan senyawa biner itu ada 2, yaitu logam dengan non-logam, kemudian yang kedua sesama non-logam atau istilahnya 2 jenis non-logam. Yang logam dan non-logam ini bisa 2 lagi karena logamnya itu bisa dari golongan 1A, 2A, dan Al yang mempunyai hanya 1 bilok saja. Kemudian ada yang logam dari transisi atau mempunyai beberapa bilok. Misalkan kita lihat ada Fe itu bisa 2+, bisa 3+. Kemudian yang 2 jenis non-logam itu dari non-logam dan non-logam. Nanti kita pakai dibaca banyak atomnya. Misalkan ada karbon monoksida karena satu kita namanya menjadi karbon monoksida. Kalau N2O3 kita namakan nanti dinitrogen trioksida. Jadi kalau 2 jenis non-logam kita baca banyak atomnya. Ya. Yang pertama, logam dan non-logam. Jika logamnya itu berasal dari golongan 1A, yaitu linaka, golongan 2A, bebek atau Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Golongan 3A, logamnya adalah Al. Itu nanti kita tuliskan muatannya. Jadi ini hanya 1, misalkan Na hanya +1, Ca itu +2, Al itu +3. Tapi yang kedua, jika logamnya itu logam transisi, atau dia mempunyai bilok lebih dari 1. Misalkan, besi bisa 2+, bisa 3+. Tembaga bisa +1 dan bisa +2. Nah, kemudian yang logam itu kita katakan sebagai kationnya, ion positifnya. Kation kita lihat ya, ada litium Na ini dari golongan 1A, Mg, Ca, Sr, Ba itu dari golongan 2A, Al dari golongan 3A. Nah, mulai Ag dan ke sini, Zn, Pb, dan seterusnya itu golongan logam transisi yang biloknya lebih dari 1. Maka nanti penulisannya kita pakai Romawi. Jadi misalkan Pb2+ kita bilang timbal 2. Misalkan Sn4+ itu adalah timah 4. 4 adalah muatan dari Sn. Dan seterusnya. Sedangkan anion atau ion negatif, nanti pada penamaannya kita beri tambahan ida. Ada ion hidrida, ion oksida, kalau N ya namanya nitrida, F ya fluorida, ada S namanya sulfida. Diberi akhiran ida. Ya. Baik. Nih, semuanya pakai ida. Berikutnya. Contoh senyawa biner, kita lihat. Ada CuO, O itu -2 muatannya.
Sedangkan Cu itu adalah ini -2, Cu-nya +2. Berarti tembaga itu 2. Berarti kita tuliskan tembaga 2 oksida. 2 adalah bilog dari Cu. Kemudian Ag2S. S itu sulfida, Ag itu perak. Perak itu bilognya +1. Ini bukan termasuk golongan 1A, 2A, dan 3 atau Al, tetapi karena perak itu bilognya hanya 1 saja, maka dia tidak dituliskan bilognya. Jadi aturannya seperti ini. Sedangkan CaCl2, kalsium klorida. Ca ada di golongan 2A. Kalau 2A tidak pakai Romawi, maka membacanya langsung kalsium klorida. Namun, untuk Fe2S3, 3 adalah bilogsnya Fe. Maka dia ada di golongan transisi atau bilognya lebih dari 1 dan bukan dari golongan 1, 2 Al, maka dia pakai Romawi. Sehingga penulisannya menjadi besi 3 sulfida. Berbeda-beda aturannya ya. Berikutnya, kita untuk 2 jenis non-logam. Kalau non-logam, kita pakai awalan angka dari Yunani. Kalau 1 mono, ada 2 di, tri, tetra, penta. Ada heksa 6, hepta 7, okta 8, nona, dan deka. Nah, kita kalau non-logam dengan non-logam, dibaca banyak atomnya. Contohnya, kita beri contoh. Misalkan, CO2, cuman kalau di awal tidak diberi kata-kata diberi tambahan mono, tidak usah. Jadi dibaca langsung karbon. Ini O-nya ada 2, kita pakai awalan di. Karbon dioksida. Untuk N2O5, ini adalah non-logam dengan non-logam, maka dibaca N-nya 2, dinitrogen. O-nya ada 5, 5 tadi penta, pentaoksida. Oke, lanjut. CCl4. C itu karbon, di depan nggak usah diberi nama mono. Karbon, 4 itu tetra, Cl itu klorida. Berarti namanya menjadi karbon tetraklorida. Begitu juga dengan SO3, S-nya belerang, kemudian O ada 3, dibaca tri, trioksida. Sehingga namanya adalah belerang trioksida. Untuk PCl3, P fosforus, kemudian Ca-nya ada 3, diberi awalan tri, maka triklorida. Sehingga namanya menjadi fosforus triklorida. Itu untuk sesama non-logam. Berikutnya, untuk senyawa poliatom, tadi sudah disampaikan untuk yang lebih dari 2 atau 3. Nah, ini adalah anionnya, anion dari poliatom. Ini ada lebih baik nanti kalau agak dipahami gitu, supaya muatannya paham satu gitu ya. Misalkan seperti OH- nih. OH-, CN-, NO2-, NO3-. Ini adalah semuanya -1. Dan namanya hidroksida, sianida. Nitrit dan nitrat itu kalau nitrat itu adalah NO3-. Kalau nitrit itu O-nya berkurang 1 dari yang nitrat tadi, namanya menjadi nitrit. Gitu. Permanganat. Ini juga semuanya -1. Hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Asetat juga -1. Nah, sedangkan yang muatannya -2, ini ada ion karbonat. Ini ada sulfid dan sulfat, sama seperti tadi. Kalau sulfat itu SO4 2-, kalau sulfid itu SO3 2-. Namanya oksalat, gitu ya. Ini ada kromat, ada dikromat, kemudian ada manganat, MnO4 2-. Kalau MnO4 tadi permanganat. Ada fosfid dan ada fosfat. PO4 3-, PO3 3-. Berarti ini berkurang O-nya 1. Ada arsenit, ada arsenat. Antimonit, antimonat. Nah, perhatikan nanti muatan-muatan ini supaya dalam penulisan tata nama nanti menjadi betul dan menjadi tepat. Gitu ya, untuk anionnya. Nah, kita beri contoh. Seperti NaNO2, Na
Kita lihat dulu di golongan 1A, berarti tidak pakai Romawi. NO2 adalah suatu nitrit. Nitrit tadi -1, Na-nya +1, sehingga kita baca menjadi natrium nitrit. Untuk MgNO3 2 kali, Mg di golongan 2A. Kalau 2A kita tidak pakai Romawi. Kemudian NO3 adalah -1. Maka cara penulisannya menjadi MgNO3 2 kali. Kita baca magnesium nitrat. Begitu juga dengan Al, ada Al2SO4 3 kali. Al di golongan 3A, Al yang logam, maka tidak pakai Romawi. Kemudian SO4 itu 2-. Al itu 3+. Maka langsung kita baca aluminium sulfat. Berikutnya untuk CuCO3. Nah, kita lihat dulu. Cu tidak termasuk dari golongan 1A, 2A, dan Al. Sedangkan CO3 tadi adalah 2-. Kalau CO3 2-, maka CO-nya adalah 2+. Nah, CO2+ itu yang sebagai kita tuliskan sebagai Romawi. Ini yang membedakan. Karena nanti ada CO1+, ada CO2+. Maka kita menuliskannya menjadi tembaga 2 karbonat. Ya. Untuk barium Ba3PO4 2 kali, barium ada di golongan 2, maka tidak pakai Romawi. PO4 adalah muatannya 3-. Ba golongan 2, 2+. Maka menuliskannya Ba3PO4 2 kali, kita baca langsung barium fosfat. Lagi, Fe2CO3 3 kali. CO3 adalah 2-. 3 ini adalah biloknya dari Fe. Maka Fe-nya 3. Fe ada di golongan transisi, yang biloknya lebih dari 1. Maka kita tuliskan besi 3 karbonat. 3 adalah biloknya muatan dari Fe. Itulah contoh dari senyawa poliatom. Berikutnya juga akan kami sampaikan untuk tata nama asam. Asam kita mulai dengan kata asam, gitu ya. Misalkan nih, ada HCl, kita baca asam klorida, asam fluorida. Ada H2S, asam sulfida. Hanya itu asam. HCN, asam sianida, dan seterusnya. Ada asam sulfat, asam perklorat, asam fosfat. Maka anion dari yang poliatom tadi, baik kalau dipahami, supaya muatannya, cara menuliskannya benar. Itu suatu asam. Selanjutnya, suatu basa. Kalau basa dibagi 2 lagi. Yang pertama, logam itu kalau dari golongan 1A alkali tanah dan aluminium, langsung kita tuliskan nama logam. Basa itu adalah OH-. Kita baca hidroksida. Maka polanya nama logam dan hidroksida. Kita lihat ya. NaOH langsung dibaca karena dia golongan alkali, natrium hidroksida. Lithium hidroksida. Kelebihan O ya ini ya. Strontium golongan 2. Strontium, oh ini strontium. Strontium ini harusnya ya. Strontium hidroksida. Barium hidroksida. Kalsium hidroksida. Aluminium hidroksida. Jadi langsung dibaca logam dan hidroksida. Tetapi jika logamnya itu dari golongan transisi seperti tadi, kita tuliskan Romawinya. Maka jika ada FeOH2, kita baca besi 2 hidroksida. 2 Romawinya adalah biloknya Fe. Karena OH- itu -1, berarti -1 kalikan 2 -2, berarti Fe-nya 2+. Atau 2-nya adalah biloknya dari Fe. FeOH 3 kali, kita baca besi 3 hidroksida. Tembaga 1 hidroksida. Dari mana 1? OH itu -1, CO-nya +1. Maka kita baca tembaga 1 hidroksida. Kemudian ini tembaga 2 hidroksida. SnOH 2 kali, 2-nya adalah biloknya SN ya, timah ya.
maka kita baca timah 2 hidroksida. SNOH 4 kali, 4 adalah biloknya SN. Berarti kita tuliskan timah 4 hidroksida. Nah, kita telah belajar tentang tata nama senyawa kimia. Semoga dapat untuk melatih pada soal-soal berikutnya. Tetap latihan soal supaya lebih biasa mengerjakan soal-soal kimia. Kimia menjadi mudah dan menyenangkan. Selamat belajar, semangat, dan terima kasih.